Ustaz, 73 ini Rasulullah mengatakan umatku terpecah 73. Berarti umat semuanya akan masuk surga gitu Ustaz ya. Umat orang Islam yang mereka datang kepada orang pintar atau katakanlah dukun katanya gitu. Apakah itu akan termasuk di dalam umatku atau dia sudah keluar dari umatku? Makasih. Paham nggak? Dikencengin apa? Atau nggak usah pakai ini, diam. Nggak usah pakai mic. Ya, oke. Oh ya. Oke. Hadirin sekalian, perlu ditegaskan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 73 ini tidak keluar dari Islam. Makanya beliau menegaskan siapa yang mengatakan salah satu apalagi semua keluar dari Islam, maka dia telah menyatakan suatu yang berbahaya. Makanya saat Ibnu Mubarak ditanya tentang firqah 70 siapa saja, disebutkan A, B, C, tidak menyebutkan Jahmiyah. Kata beliau, kamu tanyakan firqah Islam, kan? Jahmiyah bukan dari Islam. Artinya firqah yang 72 itu masih di dalam Islam. Cuma mereka itu menyimpang. Namun penyimpangan mereka bervariatif. Ada yang penyimpangannya 10%, 20%, 30%, 50%, bahkan ada yang 90%. Hampir keluar dari Islam. Terutama yang telah dinyatakan oleh para ulama yang sudah keluar dari Islam karena mengikuti Ismailiyah, Nusairiyah, terus dan beberapa firqah lain. Hasyashin juga banyak di antara para ulama mengeluarkan. Tapi secara umum dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah firqah 73, yang 72 sesat, yang satunya selamat, itu bukan keluar dari Islam 70 ini. Nah, kalau memang begitu, di sini Allah dan Rasulnya lebih banyak menjelaskan sifat daripada orang per orang. Artinya siapa saja yang sekarang ini ada pada dirinya sifat-sifat Jahmiyah, maka dia ada dalam termasuk firqah Jahmiyah. Siapa yang sifat-sifatnya ada pada dirinya Khawarij, maka dia lebih dekat dengan Khawarij dan seterusnya. Namun siapa yang sifat-sifatnya itu lebih dekat dengan ahli sunnah firqatun najiyah, maka dia termasuk wahidah yang selamat itu. Nah, sekarang menghukumin orang per orang, ya kita lihat dulu. Karena penyimpangan yang ada pada diri seseorang itu ada yang beda tingkatannya, syirik kufur, ada yang bid'ah, ada yang fasik, ada yang dosa besar, dosa kecil. Tapi secara umum begini Pak, ahli bid'ah itu tokoh yang mengajak, mendakwahkan, membuat atau berbuat bid'ah. Membuat atau berbuat. Berbuat itu maksudnya dia sama tadi, melakukan kebid'ahan yang istidlal membenarkan kebid'ahan tersebut menggunakan dalil. Walaupun dia bukan tingkatannya itu ulama umpamanya, tapi dia membenarkan dalil itu, membenarkan bid'ah itu dengan cara berdalil, itu juga masuk. Sehingga untuk menyatakan ahli bid'ah, untuk menyatakan si fulan itu tokoh bid'ah tidak mudah. Makanya Rasulullah itu ketika menjelaskan bid'ah lebih banyak kepada perbuatannya daripada tokohnya. Lihat aja, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Perbuatannya kan, Rasul nggak menyebutkan pelakunya kan. Begitu juga di dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Nah, soal masalah perdukunan, kalau antum tanya dukun, dukun itu sebetulnya bertingkat-tingkat Pak. Ada yang menggunakan ilmu sampai dia itu kufur. Contoh, ada dukun
Prakteknya itu dengan cara sambil junub menjadikan Quran sebagai sandal, masuk WC sambil Itu ada, jelas kufur. Ada lagi Quran didudukin begini sambil baca mantranya. Itu ada yang sekarang ini dia selalu melazimkan dalam keadaan junub terus, nggak mau mandi. Ada yang mencampur ayat-ayat tertentu, digunting-gunting, dimasukkan ke dalam darah haid, kemudian dicampur dengan katok dalam perempuan. Tuh ada. Bahkan maaf ini ibu-ibu, sekedar saran, kalau buang softtek yang ada darah haidnya hati-hati, membuang rambut juga hati-hati, membuang BH bekas juga hati-hati, membuang katok bekas dalam juga hati-hati, karena ini alat-alat media sihir paling cospleng. Loh, paling cospleng. Rambut perempuan diambil. Rasulullah disihir pakai apa? Nah itu Rasul loh Pak. Terus anak tambah lagi foto. Nah foto itu paling apa ya, strategis untuk menghipnotis, untuk memelet. Tahu nggak melet? Bukan ya? Apa? Di pelet ya? Itu supaya kandil. Dulu ketika saya dulu masih belajar ilmu-ilmu gituan, paling nyaman itu belajar pelet itu. Pelet itu macam-macam. Ada idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahda asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ketika li sajidin enggak napas dibaca 70 kali. Itu lengket itu perangkoknya. Itu ada lagi yang pakai jaran itu, yang ilmu hitam, jaran goyang, semar mesem. Bahkan ada lagi ajian dengan nginjek bayang-bayang perempuan. Diinjek bayang-bayangnya udah kantil, lengket tuh kayak ketan nempel di gigi nenek-nenek. Itu udah lengket tuh, Masya Allah. Itu makanya, dan maaf ya, saya bukan mengkritik tapi menjelaskan. Saya bukan ingin menjelek-jelekkan, tapi ingin meluruskan, mengarahkan. Ibu-ibu yang suka ngupload foto di HP itu nanti bisa sebagai sarana untuk menghipnotis. Ngeri loh Bu. Saya menemui beberapa kali yang sudah ngaji kena. Coba bayangkan Pak, salah seorang jamaah punya rumah 2, mobil 3, bisa kantil lengket sama security yang istrinya udah 3. Kalau nggak pakai ilmu ajian semar mesem, pakai apa lagi? Kecuali ada ajian jaran Jepang gitu loh Pak. Nah ini jaran goyang tok itu. Ada apa? Masya Allah. Sakit sampai opname, itu anaknya 4 nggak ada yang ingat, yang disebut cuma dia terus. Subhanallah. Aneh. Itu di ruqyah udah mental. Karena kondisi badan udah, akhirnya saya dengar terakhir stroke, mati separuh. Itu, Masya Allah. Itu makanya hati-hati. Bapak juga begitu, bisa dipelet. Itu sama janda anget. Iya. Mana pernah punya jamaah juga laki-laki umur 46 Pak, kepincut tertarik dengan perempuan umur 54. Saya tanya, Mas, sampai niku ngelihat dari mananya toh Mas? Iya, ada apanya? Terus saya ditunjukin fotonya sama istrinya itu. Ini loh Pak, Masya Allah Pak,
bojoku tertarik karo wong koyo ngene lho Pak. Padahal dibanding saya itu nggak ada apa-apanya. Sampeyan ya jelek Mbak. Itu. Sampeyan nggak pernah dandan gitu loh Pak. Itu. Akhirnya bojo sampeyan ini kepencet karo wong. Ya Allah. Ya memang bener ini Mbak. Dilihat dari angkasa luar ini baru cantik ini orang. Anak bilang gitu. Ternyata diusut-usut setelah saya ruqyah kepelet itu. Wah, habis itu gajinya. Anaknya, istrinya habis. Nggak dikasih apa-apa. Yang lebih lucu lagi pasien ya. Ya, bukan pasien, anak bukan dukun ya. Ngomong pasien. Ya Allah. Subhanallah. Ada orang anaknya nggak dibayar sekolahannya. Ngontrak Pak. Itu selingkuhnya sama janda itu di hotel nggak mau yang murahan, selalu bintang 5 dan termahal di kota itu. Coba bayangkan, itu pengaruh pelet. Itu dari mulai pelet Dewi Lanjar, karisma bulan purnama, krim Yusupa, itu semua menarik sekali. Gitu. Apalagi karisma bulan purnama itu lihatnya itu koyok Janoko aja gantengnya itu, padahal kuntet itu welek itu Pak, dirubah matanya itu kayak ngelihat orang ganteng aja, Masya Allah. Iya, katarak. Itu Masya Allah. Ya itu memang pengaruh pelet. Yukhayyal, dihayalkan, sebetulnya nggak sebenarnya. Makanya ada salah satu dukun menjanjikan cantik spontan. Jadi Anda bisa cantik spontan dalam waktu 5 menit. Yang dulunya jelek, setelah itu langsung cantik spontan. Sebelum ritual berkaca, setelah ritual berkaca, buktikan bedanya. Oh itu. Seperti sebetulnya mukanya sama, muka itu aja. Emang ada muka beda-beda 5 menit. Cuman setelah di ritual matanya ini sudah mulai burem. Dihayalkan kayak wajahnya ini itu. Makanya nah yang lebih ngeri lagi ada pelet gendam asmara itu Pak. Selagi digendam langsung asmara terus. Oh itu. Iya. Bahaya. Itu rata-rata ternyata pakai itu, makanya diwaspadai. Nah, dukun itu ada yang hanya dosa besar, hanya menggunakan suatu wasilah-wasilah. Dia meyakini Allah yang memberi kesembuhan, tapi sarana-sarana ini yang menyembuhkan. Sementara sarana-sarana ini tidak dijadikan oleh syariat sebagai wahana media penyembuh. Contoh, kalau Panadol untuk pusing mubah, kalau sekarang Bodrek untuk boleh. Tapi sekarang maaf, pernah ada orang berobat kanker dengan cara apa? Tepung rasanya kayaknya asin-asin sepet. Saya bilang ini tepung dikencingin nama ebret itu Pak. Itu berarti dari mana jurusnya tepung? Ada yang lagi Pak, maaf, pernah ada orang kena penyakit liver, disembuhkan sama dukun pakai pisang emas, diulek sama kutuknya kebo. Subhanallah. Disuruh nyari kebo yang lagi gemuk darahnya itu. Wah itu kan pitesane enak itu. Tus gitu kan. Diulek, dimakanin, langsung tuh mati. Mati. Habis itu mati itu, tetangga saya mati, ya Allah. Aneh-aneh. Dari mana kutu kebo dicampur pisang emas? Kan ini sebab ghairu syar'i. Ada lagi hanya batu. Makanya Pak, hati-hati, rata-rata pengobatan sangkal putung itu pakai batu ajaib. Sana pernah membuktikan sekali. Saya itu selalu penasaran. Saya itu nggak mau diceritain, langsung anak ikut ke sana, ada orang berobat. Saya amatin aja, bener mengeluarkan batu. Ini rokok-rokok, sekusuk-sek balikin lagi. Dari mana batu itu bisa ngencengin tulang yang bengkok itu. Yang lebih lucu lagi, hadirin sekalian,
di Jawa, ya. Orang kalau hamil supaya ketahuan anak lahir laki atau perempuan dipakai ceplok telur. Telur itu gelundungin di sini. Lundung tung. Nah, kalau pecah anaknya perempuan, kalau nggak pecah laki-laki. Dari mana ada media telur untuk mengetes laki-laki perempuan kandungan? USG nggak laku dong. Gitu. Ini semuanya nggak benar. Nah, Quran juga begitu. Quran kadang-kadang dijadikan untuk hal yang tidak benar. Memang kita tidak ingkari, Pak. Quran itu syifa. Tapi kalau sekarang digunakan untuk macam-macam ilmu khurafat, ilmu kebal, ilmu sirab, ini juga tidak benar. Nabi ini masih dalam kategori dosa besar. Karena dia masih meyakinin bahwa Allah lah sebetulnya yang menyembuhkan. Keris ini wasilah dan yang lainnya. Itu makanya Imam Syafi'i membedakan yang meyakini, pokoknya gini, sihir dukun mana saja yang berawal dari kufur syirik dan mengakibatkan kematian hukumannya bunuh, kalau tidak takzir. Itu Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam.